Oke, pemirsa, kembali lagi dengan kita podcast bersama Kak Guntur. Kali ini saya sedang bersama narasumber cantik ya dari Jombang, Jawa Timur ya. Jadi kita pada kesempatan ini akan membahas tentang pentingnya untuk menumbuhkan jiwa wirausaha sejak muda ya. Oke, saya minta untuk Mbak Iva ya untuk memperkenalkan diri, silakan. Oke, selamat apa nih? Selamat malam ya. Ya, Selamat malam. Nama saya Avi. Saya merupakan lulusan dari Ilmu Sejarah Universitas Jember tahun 2016. eh. Kebetulan saya jujur agak kaget sih ketika Mas Guntur ngajak saya podcast siapa saya. Cuman karena topik yang diberikan ini kepada saya kok menarik ya, kok keren ya, kok seksi ya. Ini saya ambil ini dan topik ini tidak jauh dari apa yang saya lakukan sehari-hari ketika di Jember ataupun di Jawa. Itu. Sejak kapan atau apakah mulai dari kuliah kah saat Hmm, memulai usaha atau gimana dulu? kebetulan kalau untuk usaha sendiri ini sebenarnya saya lakukan sejak SMA ketika Hmm, marak-maraknya jualan online. Kalau dulu mah krim-krim pemutih, hmm, saya, saya salah satu oknum penjual krim itu. ya. Cuma itu hanya berjalan beberapa minggu, terus habis itu selesai, saya jualan lagi yang benar-benar fokus jualan. Kebetulan saya jualan parfum dan Hmm. lukisan itu ada di perkuliahan semester akhir. Ah, ini Cuma kan Mbak Iva ini kan eh, memulai usaha sejak SMA ya. Kira-kira tahun berapa waktu itu ya? sekitar tahun 2013. 2013. Jadi So, mungkin kalau 2013 tuh masih ini ya, masih apa ya? HP mungkin nggak terlalu canggih ya. Atau sudah ada Android iya, ya? dulu masih BBM. Masih BBM ada ya. Oke. Jadi Bisa kita share. diceritakan nggak waktu itu awal mula kok bisa memutuskan untuk berjualan atau memang sudah wataknya watak berdagang ataukah memang ada kebutuhan mungkin uang sakunya waktu SMA kurang atau gimana itu gimana boleh diceritakan. Oke, kalau untuk SMA sendiri, pertama kali saya dagang itu karena saya tergiur sama iklan-iklan nih Kak. Iklan-iklan Hmm. yang kamu jualan, kamu nanti bisa dapat uang sendiri, dapat Hmm. tabungan sendiri, dapat duit jajan sendiri, kayak gitu. Dan itu iklannya dari produk skincare yang saya jual belikan waktu itu. Jadi Hmm. waktu itu memang tergiur karena uang. Hmm. Tapi saya di Jember itu, kebetulan waktu semester akhir kan aku sempat kerja di salah satu manajemen yang ada di Jember Hmm. sebagai admin fashion, perempuan dari atas sampai bawah. Dan di situ sempat kayak gini waktu zaman kerja tuh, aku kan suka pakai parfum nih Kak. Terus ada temanku yang bilang gini, eh kamu parfumnya apa ya? Kok kamu udah di atas tapi parfumnya masih di bawah. Nah, nggak Hmm. tahu dari mana datangnya, tiba-tiba aku kepikiran, wah bisa nih, aku jualan parfum bisa nih. Hmm. Tapi jualan parfumku juga harus yang menjual kualitas. Jadi Hmm. aku nggak mau jualan parfum dengan ecek-ecek aja, tapi beberapa menit atau berapa jam hilang. Tapi aku pengen jualan parfum yang orang tuh kalau cium parfum itu dan tahu pasti ini parfumnya Avi, ini parfumnya, ini Avi Hmm. gitu. Jadi aku pengen branding parfum itu sebagai identitas Hmm. dari seorang pribadi gitu, dari seseorang. Jadi mulai karena ada tawaran ya, mungkin reseller ya waktu itu ya, jadi nggak usah ini ya. Gitu. Ambil dari mana barangnya dulu? Dari Surabaya kah atau dari Jombang? Yang pertama kali, Iya, yang jualan parfum. oh kalau parfum itu aku kebetulan ambil dari daerah Jawa Barat sama Jawa Hmm. Timur, dari Surabaya. Kalau Jadi yang aku kosmetik, nge-rebrand ya. parfum, ini hanya satu parfum, tapi terus sekarang aku combine dengan beberapa parfum. Hmm, ya.
Jadi awalnya nih kosmetik dulu, terus akhirnya ada Ya, tambahan parfum ya. wow, betul. Pemutih apa waktu itu kosmetik pemutih kah atau hanya wajah atau gimana? Tapi mau aja Kak, karena waktu SMA tuh lagi booming-boomingnya wajah yang bersih, berseri, Hmm, meskipun punten nih, maaf ya, hmm, meskipun badan bagian bawah sampai kaki itu beda warna nggak apa-apa, it's okay. Yang penting kalau wajahnya putih cantik ya, tuh orangnya pasti cantik gitu. hmm. Jadi Jualannya dan ke teman-teman kelas ya. ke teman-teman kelas, kemudian waktu itu aku share juga ke Facebook, ke Hmm, BBM juga. Jadi hmm, kan memperluas, dan alhamdulillahnya ketika jualan kosmetik itu ada aja yang iseng. Dalam artian mereka udah pesen nih. Terus aku pesenin dong ke ini, hmm. ke produsennya. Ya supplier. Ketika barangnya, ya ke suppliernya, ketika barangnya udah datang, orangnya waktunya payment, ternyata orangnya hilang. Itu sempat ada kayak gitu. Sempat ataupun sering ini. Sempat. Tapi itu jadi satu titik di mana aku kayak, waduh, kok kayak gini ya? Kok kayaknya aku nggak bisa. Jadi itu ada titik keputusasaanku pernah ada di situ. Hmm, waktu itu ingat nggak modal berapaan sih waktu pertama kali berdagang itu? Atau ngumpulin duit dulu dari uang saku atau gimana? Kalau untuk pertama kali banget dagang berarti SMA ya Kak ya. Hmm, SMA itu aku ngumpulin dari uang jajan. Jadi hmm, semisal ada yang mau pesen, ya udah pakai uangku dulu. Kan hmm, itu harganya up kan. hmm, Ketika barangnya udah datang, baru deh bayar. Ya, dari uang jajan dulu. hmm. Ya, eh, itu keterusan ya sampai sekarang sejak SMA itu. Iya betul betul. Hmm. Yang sekarang apa yang masih bertahan? Sekarang masih di parfum sama di lukisan. Kalau lukisan ini bukan usaha aku, tapi usaha teman aku dan aku bantu marketing. Hmm. Ini kan parfum ya, parfum sekarang kan kalau punyaan diri sendiri kan parfum nih. Ini apa mempromosikannya itu gimana? Apakah dari mulut ke mulut atau memang bikin live setiap hari atau gimana? Kalau untuk promosinya sendiri, aku lewat sosial media. Hmm. Lebih fokusnya itu di Instagram. Jadi lebih ke sosial media ya. Betul, betul, betul. Hmm, Karena kan sosial media kan jangkauannya lebih luas ya. ya, Jangkauannya lebih luas. Dan lagi kalau di sosial media itu kita gampang banget. Kita mau promosi kapanpun, dimanapun itu it's okay. Daripada ketika kita harus mulut ke mulut, berarti kita kan harus menemui satu orang nih. iya. Gitu. Apa ya, lebih menyingkat waktu lah, lebih efisien kalau di sosial media. Kalau sekarang nih kegiatannya apa murni berdagang atau sambil kerja atau gimana? Kebetulan saya adalah salah satu budak korporat kakak. Ya, terus Jadi gimana? Sorry? jadi sambil ini ya berdagangnya sambilan akhirnya ya. Iya betul betul betul. Eh, Belum fokus. pernah sampai ini nggak? Pernah sampai memperbesar akhirnya ambil pinjaman yang besar ke bank atau gimana? Itu pernah nggak kayak gitu? Hmm, jujur ya kalau dari saya nggak pernah. Nggak Karena pernah. ya ini sepertinya pro kontra di pemikiran-pemikiran para pengusaha atau semua orang yang punya bisnis. Nggak mungkin lah bisnis ini nggak pinjem uang. Tapi di Hmm. sini saya megang teguh nasihat dari ayah. Intinya Hmm. gini, kalau bisa, kalau kamu butuh sesuatu, kalau kamu pengen sesuatu, lebih baik kamu menabung daripada kamu pinjam orang. Karena Hmm. kalau hutang ini di sampai nanti, sampai meninggal. Tapi kalau Hmm. kamu nabung, itu kamu berarti belajar komunikasi dengan diri kamu sendiri untuk Hmm. menahan ego-ego yang mungkin tidak kamu butuhkan untuk mencapai satu poin yang kamu ingin. Jadi saya nabung. Jadi yang penting jalan aja gitu ya. Betul, betul, betul. Kan Hmm. gini Kak, kalau menurut aku ya,
awalnya mungkin kita modal kecil. Kalau aku sendiri jujur, modalku awalnya kecil. Tapi kan Mm-mm. dari penjualan-penjualan itu aku dapat keuntungan. Nah, keuntungan itu aku bagi lagi. Mana yang modal, mana yang keuntungan bersih. Jadi keuntungan bersihnya bisa dipakai untuk modal lagi, untuk tambahan Mm. modal lagi. Kayak gitu. Mm-mm. Dan sekarang udah berapa nih omsetnya? Sih. Aku kalau ngomongin omset agak ini nih, agak nervous. Ya ada lah, cukup, Cukup lah ya. Oke. cukup lah. eh Apa? Menurut kamu nih, masih muda ya. Biasanya kan kita kan kalau SMA terus kuliah, setelah kuliah pasti pikirnya cari kerja nih, cari kerja. Tuh, Sedangkan kalau apa kenyataan di hari ini itu antara yang lulus kuliah dengan lapangan pekerjaan yang ada itu ketimpangannya sangat jauh. Itu sudah kita sudah tahu semua lah ya. Eh, Misal kita bicara UNED lah, Universitas Jember ya. Universitas Jember itu dalam setahun aja bisa berapa kali wisuda ya, Dek ya? 2 kali apa 3 kali ya kalau setahun itu? ini Bapak 4 kali bisa. Bisa 4 kali kan, 1 kali wisuda itu bisa sampai 4.000 loh ya. Terus sekarang memang banyak kemudahan yang kita, karena teknologi sudah semakin canggih lah ke depan. Menurut Avi nih, kita kita kuliah nih, buat teman-teman yang masih kuliah, adik-adik kita yang masih kuliah, perlukah kita juga mempersiapkan kenyataan ya, karena kita sudah tahu, kita sudah paham ya, kita lihat banyak berita juga seperti itu. Perlukah adik-adik yang masih mungkin masih pertengahan lah, semester 5, semester 6 Hmm. ataupun semester 4 itu sudah mulai mencari apa ya, penghidupan ya, jalur-jalur hidup itu. Menurut Afi itu gimana? Apakah kita harus mempersiapkan seperti itu juga atau gimana? Masih kuliah nih. Hmm. Kalau menurutku sendiri itu perlu banget. Demi apapun aku ngerasain sekarang itu perlu banget. Dalam Hmm. artian gini, kalau misalnya ada satu orang nih, kita sebut saja dia A, kalau dia memang fokusnya ke akademik, ketika dia masih kuliah, itu banyak banget peluang buat internship, magang. Hmm. Nah, itu jangan sampai kebobolan. Kalau memang dia fokusnya ke akademik ataupun ke bidang-bidang tertentu, yang Hmm. ketika kuliah itu banyak magang, ambil aja, sikat aja. Siapa tahu rezekinya di situ. Karena balik lagi, ketika kita lulus, itu tidak menjamin kita mendapatkan pekerjaan yang kita inginkan. Hmm. Apalagi kalau udah ke usia kan. Hmm. Nah, kalau misalnya memang minatnya di bidang usaha bisnis, ya udah waktu kuliah itu gencar juga. Karena kenapa? Pertama, kampus itu merupakan pasar terbaik dari segala usaha. Hmm. Apapun itu di sana. Ya. Sandang, pangan, papan, kebutuhan sekunder, Hmm. primer dibutuhkan, apalagi sekunder, tersier ini juga dibutuhkan. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang memang minatnya di bisnis, ya udah gencar aja mulai sekarang. Kalau misalnya capek, aduh aku jualan ini tapi kok nggak laku ya, kok nggak ini, ya udah sabar dulu. Perhatikan dan pelajari market-marketmu itu di mana. Kalau memang marketmu ini untuk mahasiswa, ya udah jadi sesuaikan apa yang kamu jual dengan marketmu. Kalau mahasiswa kan Hmm. pasti cari harga-harga yang lebih terjangkau kan. Ya. Jadi gimana di situ kamu harus menyiapkan produk yang kamu jual dengan harga yang terjangkau. Setidaknya Hmm. marketmu ini berhasil. Kalau misal di satu market itu, satu titik itu belum berhasil, berarti marketmu bukan di situ. Terus harus cari market kemana lagi? Ya udah, kamu harus cari, harus memperluas relasi. Ketika kuliah itu benar-benar, menurut aku itu gerbang emas, Kak. Karena di Hmm. situ kita bisa kehidupan yang kita mau di masa depan. Tapi Hmm. kalau carinya setelah lulus, ya mohon maaf banget, presentase untuk menemukan goals Hmm. itu mungkin itu ya antara 20 sampai 30%. Selebihnya itu pasti apply kerjaan, ya udahlah yang penting aku nggak nganggur gitu loh. Mujizat lah ya. Betul betul banget. Ya, Gitu. Jadi
sependapat sih dengan argumennya Avi bahwa ketika kita kuliah memang sudah harus mempersiapkan. Ada lagi nggak buat teman-teman yang masih mahasiswa atau gimana, apa sih yang perlu dipersiapkan mereka? Jadi apakah kalau misalkan kita senang usaha nih, senang berdagang, apakah berdagang itu harus uangnya banyak, ataukah bisa dimulai dengan yang kecil dulu atau gimana? Terus jiwanya tuh apa yang harus dipersiapkan, mentalnya atau gimana? Mungkin Afi bisa share pengalaman. Oke, sepengalamanku dan sependek yang aku tahu dari lingkungan sekitar, kalau usaha ini nggak butuh modal banyak, butuhnya cuma modal niat, Hmm. dan tekun. Karena apa yang pertama? Oh, ada lagi satu. Itu pintar-pintar, pandai-pandai melihat dan mencari peluang. Hmm. Kalau lihat aja nggak digapai sama aja dong kak. Hmm. Kayak kita lihat emas tuh tapi nggak dipakai kan sama aja zong kan. Jadi Hmm. pintar-pintar cari uang, terus nggak usah takut butuh modal besar, nggak usah, karena modal yang pertama tadi niat. Kayak karena gini kak, aku sharing tentang temen aku ya, ini salah satu Hmm. contoh. Dia dulu satu kerjaan sama aku, Hmm. terus dia keluar karena merasa pressure-nya terlalu tinggi. Hmm. Akhirnya dia mempelajari satu nail art di Jember. Hmm. Dia sekarang ada di Jember. Nail art, dia belajar itu modelnya, no, sorry, aku cut. Hmm. Sebelum dia belajar, dia itu menyukai nail art. Hmm. Sampai akhirnya dia kenapa aku nggak nail art sendiri ya, daripada aku harus nail art terus toh. Hmm. Akhirnya dia ambil les, ambil kursus untuk nail art. Alhamdulillah banget sekarang dia jadi salah satu nail art artist yang gede di Jember. Itu ada. Hmm. Jadi memang nggak butuh modal besar. Yang penting kamu niat. Yang penting kamu niat dan kamu pinter-pinter cari peluang. Jangan takut gagal. Hmm. Kalau usaha, kalau pembisnis yang aku tahu harus berani terima keuntungan dan harus berani terima kerugian. Kerugian. Oke. Rugi Seperti rugi ya, apa maju terus ya untung ya ndak usah terlalu jumawa kan gitu ya. itu. Hmm. 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 Karena Hmm. niatnya kan jadi pengusaha, ingin selalu berusaha. Hmm. 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 Ya, eh ini para pemirsa, jadi bagi kamu nih yang masih muda, terus mungkin sekarang masih kuliah, masih semester-semester awal, jadi kita harus sudah visioner, harus sudah berpikir ke depan, aku mau ngapain setelah kuliah itu sebaiknya sudah terpikir mulai semester-semester awal ya, Via. Betul, betul banget, Jadi, betul banget itu. kita juga Salah, harus melihat kondisi di luar kampus. Jadi seyogyanya memang kita jangan kupu-kupu ya, kuliah pulang kan biasanya biasanya gitu ya. ada yang seperti itu ada. Ya, jadi kuliah pulang akhirnya cuma taunya di kelas ada kerjaan apa, ada tugas apa, ada dosen udah gitu aja ya kan. Sedangkan Betul. pengetahuan di luar itu kurang gitu. Jadi ketika kita kembali ke masyarakat ternyata yang paling banyak kita lah ini memang sosialnya kita gitu. Bagaimana kita bisa memanfaatkan kondisi itu ada trik-trik khusus nggak biar biar kita bisa apa jalan terus dagang kita, usaha kita tuh gimana? Berarti lebih ke personal branding sebagai pembisnis. Personal branding ya. Oke. Pernah sih, pernah banget. Karena gini ya, waktu itu aku sempat pertama ya, pertama aku orangnya suka dandan. Baik Hmm. itu di mana mau ketemu siapapun ataupun nggak ketemu siapapun, aku tetap suka dandan. Dan Hmm. salah satu mindset yang sampai sekarang tetap ada itu, aku harus menghormati diriku sendiri. Hmm. Salah satu cara adalah dengan berdandan rapi, dengan berdandan yang cantik. Kenapa? Hmm. Karena ketika kita menghormati diri kita sendiri, maka orang Hmm. lain juga akan menghormati. Begitu juga itu yang aku bangun brandingnya untuk usaha. Jadi ketika aku usaha parfum, aku pasti pakai parfum itu. Hmm. Apapun keadaan, apapun suasananya, aku pasti pakai parfum itu. Karena tidak memungkiri ketika kita bertemu, semisal kita bertemu si A, B, C.
Mungkin si A tidak tertarik, si B tidak tertarik, tapi tiba-tiba si C, parfummu kan enak, pakai Hmm. parfum apa? Wah, aku jualan sendiri gitu. Daripada kita menggunakan branding orang lain, Hmm. otomatis kita percaya orang lain. Daripada kita memperkaya orang lain, kenapa kita nggak memperkaya diri kita sendiri? Hmm. Iya. Kayak gitu. Jadi penting nih teman-teman pemirsa, kita harus membranding diri kita juga. Jadi penting banget ya kalau kita harus apa ya, open lah, open minded kepada masyarakat juga, nggak terlalu banyak gengsi atau gimana. Kadang kan saya lihat anak-anak muda sekarang itu terlalu menutup ya. Jadi disapa Hmm. orang gitu aja sudah kayaknya males banget gitu merespon gitu. Padahal ya, kalau misal kalian tahu, di masyarakat, ketika perkuliahan udah selesai, ketika bangku kuliah udah tutup buku, itu masyarakat merupakan gerbang emas kesuksesan kita di masa depan Hmm. asli. Jangan sampai menutup diri, udah jangan deh. Hmm. Hmm. Harus Hmm. bener ya. Kalau kata sekarang mah friendly, katanya gitu. Hmm. Friend, harus welcome, gitu. Karena kita tidak pernah tahu rezeki itu datang dari jalan yang mana. Iya. Siapa tahu dari A, dari si B, Hmm. dari si C. Hmm. Dan ketika kita menutup diri, menurutku ya Kak, ketika kita menutup diri, kita bisa jadi menutup salah satu pintu rezeki yang Tuhan Hmm. kasih.